Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar. Saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna. Faktor fisik. Iklim. Faktor iklim yang penting terbagi pertumbuhan berbagai jenis flora ialah suhu, sinar atau cahaya, kelembapan angin dan susunan udara. Suhu yang tinggi menyebabkan asimilasi asam orang dan transpirasi sehingga sangat terpengaruh terhadap rumah tangga, air pada tumbuh-tumbuhan. Tanah berperan penting memengaruhi pertumbuhan tanaman. Sifat-sifat fisik tanah yang penting: indah tekstur, struktur, susunan dari batuan, apakah renggan atau padatnya yang penting bagi daya menahan air. 2. Kadar air, suhu tanah, kadar kimiawi dan unsur-unsur biologi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi. Saya akan menjelaskan faktor non-fisik flora dan fauna. Faktor non-fisik atau faktor biotik dibedakan atas tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Faktor biotik yang paling berpengaruh adalah manusia. Manusia dapat mengubah seluruh pertumbuhan melalui penebangan, pengairan, pemupukan, dan penampakan kembali. Manusia juga mengubah hutan menjadi daerah pertanian, daerah industri, dan daerah permukiman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsani. Saya akan menjelaskan persebaran flora di dunia. Pengertian flora. Pengertian dari flora adalah tumbuhan yang terdapat di dunia ini. Tumbuhan ini dapat meliputi aneka jenis tumbuhan besar seperti pohon maupun rumput, hingga mikroflora seperti jamur. 1. Flora di daratan. Pada tahun 1889, Sehartan Merriam, seorang peneliti biologi alam, mengemukakan model persebaran tumbuhan berdasarkan variasi ketinggian di gunung San Francisco dari kaki hingga ke puncaknya. Merriam berkesimpulan bahwa faktor kelembapan ternyata lebih berperan daripada faktor temperatur. Curah hujan yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman besar. Sebaliknya, semakin kita bergerak ke daerah dengan curah hujan rendah, tumbuhan akan didominasi oleh tumbuhan kecil, belukar, padang rumput, dan akhirnya kaktus atau tanaman padan pasir lainnya. Pengelompokan wilayah flora daratan yang berdasarkan iklim. Yang pertama, hutan hujan ekuatorial. Yang kedua, hutan hujan tropis. 3. Hutan musim. 4. Hutan musim daerah sedang. 5. Sabana. 6. Hutan berdaun jarum. 7. Hutan berkayu keras. 8. Semigurun. 9. Help. 10. Kawasan berhutan di daerah dingin. 11. Padang rumput. 12. Tundra. 13. stepa. Dan 14. gurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifah Nurfaisah Kadir. Saya akan menjelaskan flora di perairan. Flora yang hidup di kawasan air tawar tersebar di danau, sungai rawa-rawa, sawah, dan kolam. Flora yang hidup di air asin merupakan flora yang terdapat di lautan. Tumbuhan di lautan yang dapat tembus cahaya matahari ialah yang berada pada kedalaman kurang lebih 300 meter dari permukaan laut, yaitu perairan dangkal. Jenis-jenis flora yang ada di air yaitu air tawar, air asin, fitoplankton, rumput laut, lumut dan ganggang, air payau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmala. Saya akan menjelaskan persebaran fauna di dunia.
antara lain oleh faktor berikut. Adanya tekanan jumlah populasi sehingga jumlah makanan tidak lagi mencukupi untuk semua hewan dan keturunannya. Adanya perubahan habitat, misalnya tidak diterima atau kalah bersaing dalam kelompok. Adanya perubahan musim sehingga tidak memungkinkan bertahan di tempat asal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi. Saya akan menjelaskan fauna di dunia. Iklim sangat berpengaruh terhadap penyebaran tumbuhan dan sekaligus jenis fauna yang berkembang. Keadaan fauna di tiap wilayah sangat bergantung kepada kemampuan wilayah tersebut. Dalam penyediaan makanan, penyebaran fauna dapat dikelompokkan atas hal berikut. 1. Fauna daerah hutan basah. 2. Basah di daerah musim. 3. Fauna di daerah taiga. 4. Fauna di daerah padang rumput. 5. Fauna di daerah gurun. Dan 6. Fauna di daerah tundra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamriani. Saya akan menjelaskan tentang fauna di laut. Penyebaran fauna di laut dipengaruhi oleh salinitas, suhu, kerapatan, tekanan, dan airan. Arus organisme laut dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bentos, 2. Nekton, dan 3. Plankton. Baik, itulah penyampaian materi tentang flora dan fauna yang ada di dunia. Saya akan menyimpulkan bahwa jadi bisa disimpulkan flora atau dalam bahasa latinnya flora yang mengartikan dan menyangkup semua tumbuhan dan tanaman yang bukan hanya tumbuhan dan tanaman yang dilindungi, tetapi tanaman liar termasuk juga. Sedangkan fauna berasal dari bahasa Latin yang mencakup semua hewan dan masa kehidupan di wilayah dan masa tertentu. Fauna ada yang dilindungi dan ada yang tidak dilindungi. Fauna yang dilindungi ditaruh di kebun binatang dan tempat suaka marga satwa. Untuk itu, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kelestarian flora dan fauna untuk saat ini dan kedepannya. Terima kasih. In the end, it's better for me. That's the moral of this story. Some mistakes get made, that's alright, that's okay.